Sudah 2 kali menjalani pemeriksaan, Baim Wong dan Paula Verhoeven nampaknya masih terus dibayang-bayangi oleh proses hukum akibat tindakan prank KDRT yang dilakukan oleh keduanya terhadap pihak aparat kepolisian. Dan setelah melewati serangkaian proses yang dilakukan, nasib naas pun harus diterima oleh keduanya lantaran seperti yang diketahui, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya meningkatkan status Baim yang semulanya penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan adanya peningkatan status ke tahap penyidikan, artinya pihak kepolisian telah menemukan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut, hingga kasus itu pun akan terus berjalan. Dan di tengah kasusnya yang sudah naik ke penyidikan, aksi dari sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Hukum Indonesia beberapa waktu yang lalu juga terlihat melakukan demo di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana mereka meminta Baim Wong untuk segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Lantas benarkah atas kejadian ini Baim Wong kini berniat untuk berhenti dari dunia per-YouTubean? Ya, kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, BW dan P dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, jadi setelah gelar perkara, kasusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini kita menemukan tindak pidana, ya, diduga ada tindak pidana. Oleh karena itu, karena kita naikin menjadi penyidikan. Status masih saksi terlapor. Untuk barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi sudah dikumpulkan oleh penyidik, kemudian mudah-mudahan ada titik terang, ya. Jadi itu proses masih berlangsung. Setelah saksi-saksi sudah diperiksa, kemudian nanti penyidik menjadwalkan untuk BW dan P. Untuk ini kita sudah memeriksa 6 orang saksi, antara lain dari yang melaporkan, kemudian 2 anggota polisi yang di lokasi kejadian, kemudian juga driver, lanjut editing. Ya, proses masih bergulir, kemudian penyidik masih mendalami semua yang bisa membuat titik terang kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Memeriksa saksi-saksi. Jadi saksi-saksi tambahan kita butuh, untuk keterangan tambahan pasti kita meminta keterangan kembali. Kalau demo itu memang adalah hak masyarakat. Ya, jadi itu menurut saya sendiri atau memang dari pihak kita, proses kita masih bergulir, ya. Proses dilanjutkan sesuai dengan SOP. Aturan-aturan kita terapkan. Orang kan melihatnya persepsi dari ketika ada masalah, YouTube saya nggak jalan, oh ini ada apa nih? Yang sebenarnya kerjaan saya itu berjalan terus, cuman YouTube berhenti tuh kayaknya kita perlu rehat ya. Sudah 4 tahun, dan akhir rehatnya kita juga rehat mementingkan karyawan. Jadi saya editor itu salah satu orang yang nggak pernah berhenti kerja ya. Kemarin kita glamping ke Bandung, nggak umroh. Jadi orang-orang yang lama kerja sama saya, yuk umroh, dan itu cuman sekitar 4 minggu lah ya saya ngomong sama mereka. Kan ada yang nggak punya paspor ya, mereka pun kaget. Jadi ya seneng sih, teguran itu kadang-kadang membuat kita kayak rezeki buat mereka juga. Tergantung kita melihat masalah itu seperti apa sih. Buat aku sih, kalau kita mengejar dunia nggak akan pernah cukup gitu. Jadi kalau buat aku sekarang sih, aku sih sangat bersyukur dan udah cukup banget ya. Cuman kan berbeda ya, kalau laki-laki kan dia punya ambisi dan visi tertentu, dan sebagai istri cuma bisa mensupport aja. Tapi kalau buat aku dalam aku pribadi sih, aku udah cukup mensyukuri dan udah cukup sih gitu. Malah saya senang yang tadi saya bilang orang-orang benci sama saya, orang-orang nggak suka. Pembuktiannya datang dari situ, bukan orang yang muji. Orang yang muji mah ya ngeri juga, dipuji terus-terusan juga kitanya nggak bagus juga gitu loh. Tapi ketika ada yang seperti itu, ya bahkan waktu itu saya seperti itu sama keluarga saya, ketika saya dilecehkan karena saya nggak lulus kuliah ya, kayak ya direndahkan lah. Di dalam hati saya bilang, awas lo ya, nanti gua yang akan paling sukses, awas lo ya, gua akan buktiin selalu. Dan itu dendam yang saya bilang positif.
karena saya nggak ngomong. Tinggal kitanya bisa buktiin atau enggak. Sama aja, kita sayang banget sama anak sih, sayang banget sama istri, sama anak, sama keluarga, sama persis. Itu aja sih, itu aja. Iya. Teman-teman kantor juga bilang, kayaknya sekarang kok Baim ini banget ya. Gak tahu sih saya, gak tahu. Mungkin ya insya Allah ya, karena mungkin misalkan itu adalah ke arah yang lebih baik ya, mudah-mudahan ya. Cuman masih kok kadang-kadang kita juga kalau misalkan kecewa, tapi ya nggak seperti dulu, marah tapi nggak seperti dulu. Jadi memang mudah-mudahan ya, doain aja. Saya itu nggak tahu, makanya saya baru dengar, cuman saya nggak pernah tahu ya, dan nggak mau tahu juga. Jadi buat saya, buat mereka juga nggak apa-apa ya. Ini kan demokrasi, bebas. Tapi balik lagi ya, kalau memang saya salah, maafkan. Tapi misalkan dia salah ya, mudah-mudahan dimaafkan. Mengilas balik terkait permasalahan yang dialami oleh Baim Jan Paula. Seperti yang diketahui, hal tersebut bermula dari mencuatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Namun pada kenyataannya, kasus tersebut justru tidak diterima baik oleh masyarakat dan berujung timbulnya 2 laporan yang dibuat oleh pria bernama Prabowo Febrianto serta Toku Zanzabela yang merupakan Direktur Sosial Budaya Sahabat Polisi. Lantas seperti apakah curahan hati Baim Wong dalam menyikapi kasus yang saat ini sedang dijalaninya? Dan seperti apakah hikmah yang didapat Baim dan Paula pasca rentetan permasalahan yang mereka hadapi beberapa waktu ini? Kalau hikmah masih ada, cuman melihat masalah itu seperti apa. Kalau saya banyak sekali sih, kalau nggak ada masalah itu mungkin saya nggak di Mekah. Iya, benar. Itu yang paling ini. Sebenarnya healing untuk banyak pengertian ya. Tapi kalau ditanya sama orang ketika masalah saya, maaf ya bukan saya sombong atau gimana ya, saya kenapa-napa, itu nggak benar. Jadi nggak benarnya itu saya setiap hari sama, melihat hari-hari itu sama. Ketika ada pelajaran ya pelajarannya apa, tapi nggak bikin kita itu jatuh, jangan. Tapi saya lebih ke arah terlalu banyak sih yang bisa kenapanya ya, dari setiap dan setahun itu yang kemarin itu saya banyak sekali sampai saya kadang-kadang mau minta maaf aja suka malu. Kenapa? Karena kok minta maaf lagi ya, seperti gue yang nggak ngerti. Tapi balik lagi kan, semua yang dikerjain sama kita itu kayak semua orang belum tahu niatannya seperti apa. Jadi buat saya kemarin tuh kayak ke Mekah, mau dibilang pusing atau enggak, biasa, bukan sombong ya, maaf ya, biasa aja. Tapi memang karena itu saya di Mekah dan di sana rehat semuanya. Saya di sana juga nggak pernah mikirin konten, nggak pernah foto dalam arti untuk depan Ka'bah yang biasa kita lakuin terus. Jadi maunya bener-bener ibadah dan itu nikmat banget sih. Refleksi diri juga masuk di sana. Lebih ke ibadah sih, ibadah terus insya Allah. Sama seperti yang tadi saya bilang ya, ketika memang saya salah, tolong tegur. Kalau teguran itu keras, tegur aja, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang itu salah, mau dia fitnah, mau dia yang menimbulkan semua kehebohan ini, saya selalu bilang tolong maafkanlah. Jadi buat saya nggak ada dendam buat mereka. Jalan saya juga enak tiap hari. Kalau kita kesel tuh sama orang nggak enak banget beneran. Di awal juga emang udah punya ketemu dengan karakter masing-masing dan memang udah punya ini sendiri kan. Jadi kayaknya memang apapun yang keputusan ininya suami aku sih aku support aja. Jadi aku nggak terlalu banyak involve. Sekarang yang bikin kita maju itu bukan orang-orang yang muji kita. Yang bikin kita maju itu orang-orang yang benci sama kita, yang mungkin memfitnah kita, yang mungkin tidak suka sama kita. Kenapa? Selalu saya balikin, nanti saya buktiin ya, saya akan sukses. Nanti saya akan buktiin ya. Waktu akan buktiin semua. Kalau misalkan di sini kita nggak ada, nanti kita
sama-sama sudah nggak ada di sini, kita akan lebih tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kayak semuanya itu ya itu ya, kalau misalnya kita nggak ada pondasi bingung sih ngomongnya, karena semuanya berujung sama agama terus.